Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan semoga tetap semangat dalam belajar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang 3 dimensi permukaan lengkung. Simak videonya sampai selesai ya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar benda yang bisa kita jumpai sehari-hari. Nah, benda ini merupakan contoh dari bentuk bangun ruang 3 dimensi permukaan lengkung yang berbentuk tabung, kerucut, dan bola. Nah, lalu apa yang kalian ketahui mengenai bangun ruang permukaan lengkung? Bangun ruang permukaan lengkung merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki bagian-bagian yang melengkung. Dan biasanya bangun ruang ini memiliki selimut yang merupakan permukaan bidang. Berikut ini macam-macam bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada bola, dan yang ketiga kerucut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tabung. Nah, bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Selanjutnya, unsur-unsur tabung. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, tabung memiliki 3 sisi yang berbeda, yaitu sisi atas, sisi alas, dan sisi lengkung. Selanjutnya, jarak alas dan tutup disebut tinggi tabung. Tinggi tabung dinotasikan dengan T. Jari-jari lingkaran dari alas dan tutup adalah AB, sedangkan diameternya BB atau sama dengan 2AB. Jari-jari tabung dinotasikan dengan R, sedangkan diameter tabung dinotasikan dengan D. Selimut tabung merupakan bidang lengkung. Sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, dan 2 lingkaran. Tabung tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Selanjutnya, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Rumus-rumus pada tabung. Yang pertama, rumus untuk menghitung luas alas tabung. Rumusnya yaitu luas lingkaran sama dengan Pi dikali R kuadrat. Yang kedua, rumus untuk menghitung volume pada tabung. Rumusnya yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T. Yang ketiga, rumus untuk menghitung keliling alas pada tabung. Rumusnya yaitu 2 dikali Pi dikali R. Selanjutnya, rumus untuk menghitung luas pada selimut tabung. Rumusnya yaitu 2 dikali Pi dikali R dikali T. Dan selanjutnya, rumus untuk menghitung luas pada permukaan tabung. Rumusnya yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung. Selanjutnya, bangun ruang kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Unsur-unsur pada kerucut. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, bidang alas, yakni sisi yang berbentuk lingkaran.
Diameter bidang alas merupakan luas garis AB. Jari-jari bidang alas merupakan garis OA serta luas garis OB. Tinggi kerucut yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas. Selimut kerucut merupakan sisi kerucut yang tidak diraster. Garis pelukis merupakan garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Selanjutnya, sifat pada bangun ruang kerucut. Yang pertama, kerucut memiliki dua sisi. Kerucut tidak memiliki rusuk. Nah, kerucut memiliki satu titik sudut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Kerucut tidak memiliki bidang diagonal dan tidak memiliki diagonal bidang. Selanjutnya, rumus pada bangun ruang kerucut. Yang pertama di sini ada rumus untuk menghitung volume kerucut. Rumusnya yaitu 1/3 dikali Pi dikali R dikali R dan dikali T. Yang kedua, rumus untuk menghitung luas kerucut. Rumusnya yaitu luas alas ditambah luas selimut. Oke teman-teman, sekarang saya akan membuktikan sebuah percobaan yang sederhana. Pertama-tama, dari mana kita tahu bahwa volume kerucut sepertiga dari volume tabung? Tentunya dari rumus, bukan? Nah, di sini saya sudah tuliskan rumus volume tabung yaitu PR kuadrat T dan rumus volume kerucut yaitu 1/3 PR kuadrat T. Yang dimana PR kuadrat T ini sendiri adalah rumus dari volume tabung. Nah, bagaimana bisa ya? Sekarang coba kita bayangkan, apabila kita mempunyai 3 buah kerucut dengan ukuran yang sama, apakah total volumenya akan menghasilkan volume sebuah tabung yang memiliki diameter dan tingginya sama dengan kerucut tersebut? Mari kita mulai mencoba. Nah, di sini saya sudah sediakan 3 buah kerucut dan 1 buah tabung, yang dimana 3 buah kerucut dan 1 tabung ini memiliki diameter dan tinggi yang sama. Saya akan mencoba untuk memasukkan beras ke dalam 3 kerucut di sini, yang dimana nanti beras ini akan diisikan ke dalam tabung. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang kita bisa lihat tabung ini terisi penuh dengan beras dari 3 kerucut tadi. Oke, setelah tadi kita melakukan percobaan, kita dapat menyimpulkan bahwa volume 3 kali kerucut sama dengan volume tabung. Yang selanjutnya, bangun ruang sisi lengkung bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau bola merupakan sebuah bangun ruang yang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Unsur-unsur pada bola. Perhatikan gambar berikut. Nah, di titik O itu dinamakan titik pusat bola. Luas garis dari OA, OB, OC, dan OD itu dinamakan jari-jari bola. Ruas garis AB dan CD dinamakan diameter bola, dengan D sama dengan 2R. Nah, sisi bola merupakan kumpulan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik O. Sisi tersebut dinamakan selimut atau kulit bola. Selanjutnya, sifat pada bola. Yang pertama,
Bola itu memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Bola tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Bola juga tidak memiliki bidang diagonal dan diagonal bidangnya. Sisi bola disebut sebagai dinding bola. Nah, jarak dinding ke titik pusat bola itu disebut sebagai jari-jari. Sedangkan jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat itu disebut sebagai diameter. Berikut ini rumus pada bola. Yang pertama, rumus untuk menghitung volume bola, yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Yang kedua, rumus untuk menghitung luas bola, yaitu 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Berikut ini jaring-jaring bangun ruang permukaan lengkung. Yang pertama di sini ada jaring-jaring tabung. Selanjutnya ada jaring-jaring kerucut dan ada jaring-jaring bola. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Diketahui jari-jari alas suatu tabung adalah 12 cm. Jika tinggi tabung tersebut adalah 10 cm, tentukan volume tabung tersebut. Sekarang, mari kita bahas. Yang pertama, diketahui jari-jarinya sama dengan 12 cm dan tingginya sama dengan 10 cm. Ditanyakan volume tabung. Maka rumusnya yaitu volume tabung sama dengan Pi R kuadrat T sama dengan 3,14 dikali 12 kuadrat dikali 10 sama dengan 4521,6. Jadi, volume tabung tersebut adalah 4521,6 cm3. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasannya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.